Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Oke, semoga semuanya sehat-sehat selalu. Langsung saja gue ingatkan di awal, jangan judol Sobat Football United. Gue melihat ada berbagai komentar di kolom komen. Gue berusaha untuk memproteksi begitu. Tapi secara sistem nampaknya masih belum bisa. Jadi gue ingatkan saja ke Sobat Football United, sayangi dirimu, sayangi keluargamu, sayangi lingkaran terdekatmu. Hindari judol, jangan judol. Oke. Ada prediksi dari superkomputer dari berbagai versi sih sebenarnya ya. Tapi ini menarik menurut gue untuk gue bahas di video kali ini, sekaligus juga untuk semacam kayak di mana kita bisa berekspektasi. Prediksi apa dari superkomputer, artinya itu apa, dan ya di mana kira-kira ekspektasi bisa kita berikan ke Manchester United atau gua berikan ke Manchester United untuk musim ini. Ada dua versi yang ingin gua angkat. Pertama adalah dari versi SI dulu ya, Sports Illustrated, di mana mereka memperkirakan Liverpool akan menjadi juara Premier League, diikuti oleh Arsenal, Manchester City serta Chelsea. Langsung aja Manchester United sendiri akan ada di peringkat ke-12. Jadi diprediksi Manchester United ini akan menyelesaikan musim ini di peringkat ke-12 dengan segala dinamika yang terjadi, pre-season, bursa transfer dan lain-lain. Ini akan menambatkan Manchester United di peringkat ke-12. Dan kalau ini terjadi, maka ya tentu saja ini di luar ekspektasi fans ya, karena gue yakin fans ingin supaya Manchester United ini ada lompatan tinggi, lompatan yang jauh. Musim lalu peringkat ke-15, harapannya bukan hanya tembus ke 10 besar, tapi bisa berada di posisi Liga Eropa. Target utama tentu saja posisi di Champions League. Dan ini kalau dari apa yang diberikan ya oleh Sport Illustrated tadi, superkomputer versi mereka, ya ini masih belum akan terjadi untuk Manchester United. Sebelum membahas artinya apa lagi ya, terutama terkait dengan ekspektasi, gue ingin ke Opta Analyst dulu nih, dimana Opta Analyst juga memiliki perkiraan. Cuman cara mereka ini berbeda ya, mereka memberikan peluang. Jadi ada tim gitu ya, kira-kira peluangnya seperti apa nih? Mereka berada di posisi 1, posisi kedua dan seterusnya. Tentu saja peluang yang terbesar inilah yang diperkirakan akan diraih oleh klub ataupun tim tersebut di Premier League musim ini. Contoh Liverpool ya, ini memiliki kemungkinan 28,5 nilainya seperti itu untuk menjadi juara musim ini. Diikuti oleh Arsenal, tapi jarak Arsenal ini tidak begitu jauh dengan Liverpool, ada di 24,3. Liverpool sendiri 19,5 untuk posisi kedua dan Arsenal 18,7 ini sebagai contoh. Jadi menurut gua dari sini bisa ditarik garis ya, dua tim inilah yang memiliki peluang besar untuk menjadi juara Premier League musim ini. Bisa jadi Arsenal yang di atas atau Liverpool yang di atas. Lalu situasi dengan Manchester City misalnya ya, ini juga 18,8 di peringkat 1, peringkat 2 17,3, lalu 14,1 untuk di peringkat ke-3. 17,3 di peringkat kedua, 14,1 di peringkat ke-3. Jadi ya bisa dikatakan lebih dekat ke peringkat ke-3, walaupun peluang untuk finish di peringkat kedua juga tidak kecil. Jadi kalau ditarik lagi ya, maka untuk posisi 1-2 mungkin Liverpool dan Arsenal, sementara Manchester City bisa saja menyodok, bukan hanya stay di posisi ketiga ya, sesuai dengan apa yang paling besar mungkin mereka dapatkan ya dibandingkan dengan tim lain selain Liverpool dan juga Arsenal. Tapi mereka juga tetap punya peluang untuk misalnya naik ke atas sampai bahkan ke peringkat kedua. Nah langsung saja, bagaimana dengan Manchester United? Kalau gue lihat ya, yang paling terbesar peluang peluang poin ya, katakanlah seperti itu, poin kemungkinannya Manchester United itu 7,4, ini ada di peringkat ke-13. Wow, 7,4 ya, ini prediksi yang paling besar ada di peringkat ke-13.
Tapi apakah ini terus maka disimpulkan bahwa prediksi superkomputer akan menempatkan Manchester United di peringkat ke-13? Kalau gua secara ringan amatiran, gue tidak membacanya seperti itu. Mungkin ada sobat Football United atau fans Manchester United yang melihatnya seperti itu, ya nggak apa-apa, nggak salah juga. Tapi kalau gua nggak, gua ingin gua luaskan ya bahwa di peringkat ke-13 itu kan dengan bobot 7,4. Sementara ada 7,2, ada 7,3. Ini angkanya kan tidak terpaut jauh gitu ya. Dan kalau ditarik maka range-nya yang paling besar ya, gua artikan Manchester United ini akan finish atau diprediksi oleh superkomputer finish di antara peringkat ke-11 sampai dengan ke posisi ke-15, 11 sampai 15. Jadi ya kalau posisi 11 jelas ini lebih bagus daripada musim lalu. Tapi kemungkinan besarnya di di area itu gitu ya. Ini sebenarnya di luar ekspektasi banget sih menurut gue membaca seperti ini bahwa karena memang tipis-tipis gitu kan perkiraannya tadi poinnya itu ada 7,4, 7,3 atau kayak 7,4 mungkin di peringkat 13, tapi gue nggak langsung mengartikan bahwa dia diprediksi buat peringkat 13, enggak. Itu tadi peluang terbesar ada di peringkat ke-11 sampai dengan peringkat ke-15. Lalu kalau ditarik lagi ya, karena memang perbedaannya tidak begitu banyak ini, ada juga 6,9, 6,7 juga, dan kalau diambil 6,9 itu ada di peringkat ke-9. Walaupun tentu saja ini di bawah 7, sekian yang tadi disebutkan, tapi ya ini tidak begitu jauh juga sih dari 7 gitu ya. Bahkan 6,2 pun juga demikian. Kalau dibandingkan dengan klub lain yang tadi di papan atas, maksud gue ambil dari bobot poinnya, maka ya Manchester United ini nampak masih tersebar kemungkinannya. Artinya mungkin superkomputer pun juga membaca ada banyak kemungkinan yang terjadi. Cuman kalau dilihat lagi ya semakin tinggi peringkat ini semakin kecil peluang Manchester United. Kalau dikatakan diambil dari 5 lah katakanlah ya, poin 5, maka 7 besar. Gua melihat seperti itu sih. Ya peringkat 7 itu ya kemungkinan yang paling tinggi gua lihat sih saat ini ya. Itu pun juga tetap ada jarak kan ya, artinya gap point perkiraan dari peringkat ke yang berapa tadi 11 sampai 15. Tapi katakanlah finish ke peringkat ke-7, maka ini kan kalau dilihat apakah Manchester United naik peringkatnya dari sebelumnya, ya bahkan hampir 2 kali lipat dari peringkat ke-15 naik ke peringkat ke-7. Signifikan lah ya kenaikannya. Tapi kan ini bukan yang diinginkan oleh fans. Fans menginginkan lebih, terutama dengan datangnya Bumo, datangnya Kunya, datangnya Benjamin Sesko. Tapi di sisi lain ya Ruben Amorim apakah sudah bisa gitu loh dengan 3 pemain ini membuat Manchester United berkompetisi di Liga Inggris musim ini dengan permainan bagus yang konsisten, hasil bagus yang konsisten pula. Kalau ditarik dari apa yang terjadi misalnya di bursa di preseason, di preseason ada perbaikan dari cara bermain Manchester United. Bahkan hasil pun juga demikian. Maksud gue adalah mencetak gol misalnya. Manchester United konsisten mencetak gol, hampir konsisten mencetak gol ya, dengan bagaimanapun caranya, tapi gol itu terjadi. Bahkan hanya ada satu partai kan di mana Manchester United gagal mencetak gol. Itu adalah ketika menghadapi Leeds United. Oke, ketika menghadapi Fiorentina mungkin tuh gol bunuh diri, tapi ya tetap dianggap sebagai gol Manchester United kan intinya. Tapi apakah itu cukup? Ternyata tidak. Karena misalnya lini belakang Manchester United ini juga belum dalam situasi konsisten yang bagus yang konsisten gitu loh. Lini tengah apalagi. Bahkan disebut-sebut lini yang harusnya diperkuat setelah lini depan selanjutnya adalah lini tengah. Tapi itu kapan? Apakah musim ini ataukah musim depan? Kalau melihat dari pergerakan Manchester United di bursa transfer, di mana Manchester United juga butuh tentu saja melakukan penjualan ya, mendapatkan pemasukan dulu, ya kecil sih kemungkinan untuk bisa mendatangkan pemain tengah. Kiper juga sering disebut ya kan oleh fans bahwa merupakan posisi yang juga harus diperkuat. Hampir nyaris di setiap situasi, setiap posisi kalau begitu. Di
di setiap lini, bahkan Manchester United diharapkan bisa mendatangkan kualitas baru. Dimana kalau melihat realita operasi dari manajemen Manchester United bursa transfer, kemampuan keuangan dan lain-lain, ya ini kan tidak mungkin semuanya ini diselesaikan dalam satu jendela bursa transfer, terutama bursa transfer yang besar di musim panas gitu kan. Sehingga dari situ ya gue sih secara ringan amatiran ya, gue harus mengatur ekspektasi gitu. Oke, lini depan ada kualitas baru, tapi apakah mereka bisa langsung nyetel? Benjamin Sesko bisa langsung nyetel, Bumo, Kunya pun juga demikian. Masih ada pemain lain seperti Amat, seperti Mason Mount, Joshua Zirkzee. Ketika video ini gue bikin, gue belum tahu bagaimana nasib dari Rasmus Højlund dan lain-lain. Artinya masih ada peluang untuk terjadinya instability gitu loh, ketidakstabilan di squad Manchester United ini. Sehingga dari situ gue membawa gue harus tahu lah bagaimana gue menetapkan ekspektasi. Tentu saja setiap pertandingan gue berharap Manchester United untuk bermain bagus, gue berharap Manchester United untuk menang. Tapi untuk misalnya menginginkan Manchester United berada di perburuan gelar juara, ya itu tidak gue berikan gitu deh. Karena betul-betul gue atur ekspektasi. Bagaimana dengan peluang untuk berada di zona Champions League, itu pun juga harus gue atur gitu loh. Karena dari superkomputer misalnya, dan dari analisa secara ringan amatiran situasi skuad Manchester United saat ini pun juga belum gitu loh. Bandingkan dengan misalnya apa yang dilakukan di bursa transfer oleh Liverpool. Bandingkan misalnya dengan Arsenal ya, dengan Mikel Artetanya, dengan segala proses yang mereka lalui. Saat ini mereka mendatangkan pemain untuk mengisi lini yang memang mereka butuhkan banget, dan itu sudah terlihat dari musim lalu. Lalu juga klub-klub lain, mereka semua ini kan juga bergerak di bursa transfer, mereka juga melakukan persiapan. Sementara kalau Manchester United pun juga melakukan hal yang sama, tapi ada juga hal yang berbeda cukup lumayan. Misalnya konsep permainan, sistem permainan, di mana Manchester United ini berubah cukup banyak ya kan, dibandingkan dengan situasi klub bahkan di tahun-tahun sebelumnya. Apakah 7 bulan kemarin asesmen, analisa, persiapan, pematangan ya di musim lalu yang memang akhirnya membuat Manchester United ini terpuruk di Liga, ini bisa ditingkatkan, diperbaiki secara signifikan dalam periode singkat pre-season? Ini kan juga tanda tanyanya. Penting juga untuk melihat bagaimana pergerakan Manchester United, artinya permainan dan juga hasil di kurang lebih 10 partai pertama. Ini menurut gue sangat menentukan. Superkomputer adalah superkomputer. Apakah gue tidak mempercayai 100% juga nggak seperti itu, karena mereka juga memiliki kalkulasi algoritma teknis ya, dimana mereka punya dasar yang kuat untuk menganalisanya. Tapi di sisi lain sepak bola ini sesuatu yang bukan semata-mata tentang angka saja. Bisa jadi ada kejutan-kejutan, bisa jadi ada hal-hal yang akhirnya merubah kalkulasi superkomputer, dan mudah-mudahan ini bisa terjadi. Dan untuk itu paling tidak selama 10 pertandingan awal Manchester United harus bisa mendatangkan hasil yang positif. Diharapkan juga hasil yang positif ini datang dengan permainan yang enak untuk disaksikan. Kurang lebih seperti itu membahas ya Sobat Football United. Bagaimana? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.